Terima kasih Tuhan buat kemurahan, buat anugerah, buat kesempatan. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah ambil, Tuhan pilih kami, Tuhan panggil kami, untuk kami menjadi milik-Mu. Dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan, Tuhan jadikan kami anak-Mu. Pagi ini Tuhan, kami akan hidup sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, yang Tuhan izinkan untuk kami mengerjakan, melakukan setiap rancangan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kepercayaan-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih buat Mas Bambang, Pak Sabto, dan Mas Dudi, Pak Dodi. Oke. Mari sama-sama kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-5, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Lukas 5 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Sudah ketemu? Amin? Oh, sudah ada. Pak Toto bisa iringi ya. Syahdu gitu kan. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lanjut, berikutnya. Lalu datang beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur mereka. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah, "Ya hai saudara, dosamu sudah diampuni." Beberapa waktu lalu saya pernah ada teman itu tanya seperti ini, "Pak, saya itu pengen punya kuasa. Jadi kalau doakan orang itu bisa rebah." Kemudian saya diam sejenak. Saya ngomongnya santai seperti ini. Gampang. Untuk membuat orang rebah itu sangat simpel. Kalau kamu coba cara saya, pasti berhasil. Gimana caranya? Gini. Sebelum khotbah, sebelum pelayanan, sebelum doakan orang, ambil waktu seminggu minimal, kamu tidak usah mandi. Terus tiap hari mangan pete atau minimal jengkol. Dan ini yang paling manjur terakhir, jangan gosok gigi selama seminggu. Jadi ketika engkau doakan orang, kau tinggal panggil orang itu, tumpang tangan, katakan seperti ini, "Terima." Kalau dia sampai tidak rebah, agak dikit aja, maju dikit, pas hidungnya. Dan saya jamin, pasti rebah, tidak tahu baunya kapan gitu kan. Ada banyak orang, hamba-hamba Tuhan mungkin merindukan hal-hal yang sifatnya spektakuler. Tapi saya mau ingatkan, hal yang sifatnya spektakuler itu urusannya Tuhan. Kita ini hamba, kita bukan siapa-siapa. Kita hanya orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mengerjakan semua pekerjaan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Urusan itu spektakuler atau tidak itu bukan bagian kita. Sebab kita bukan dukun. Amin. Saudara dan saya bukan orang sakti. Kita itu alatnya saja. Sebagai alat, pernah enggak saudara menemui, mendapati seseorang dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi dalam waktu yang bersamaan, dia juga hidup dalam dosa.
Saya mau katakan gini, kalau Tuhan mau pakai seseorang, dia akan pakai. Bahkan, maaf ya, dalam situasi kondisi yang mungkin dia tidak layak. Jadi tidak bisa dijadikan ukuran atau standar kerohanian tingkat kedewasaan seseorang kalau orang itu mempunyai banyak karunia di dalam hidupnya. Saya ngomong karena saya pernah ngalami. Betul, saya pernah ngalami. Suatu ketika, kenapa saya mau katakan kita ini cuma hamba? Saya sudah terbiasa 2-3 kali dalam seminggu ketika saya masih pelayanan di salah satu tempat doa. Dalam seminggu itu 2-3 kali itu saya selalu melayani pelepasan. Nah, suatu ketika Tuhan izinkan saya ketemu dengan seseorang. Orang ini kalau boleh saya katakan bahasnya gini. Jeruk makan jeruk. Jeruk makan jeruk. Nah, ketika Tuhan izinkan saya melayani orang ini, terbersit di pikiran saya seperti ini. Saya sudah biasa pelayanan pelepasan. Bahasanya gini, paling jauh ngono-ngono tok, gitu kan? Karena sudah terbiasa. Akhirnya saya ngomong, ayo kita naik ke bukit doa aja. Saya akan doakan. Saya pasti percaya sesuatu terjadi dalam hidupmu dan hidupmu diubahkan. Akhirnya saya bawa ke bukit doa. Di salah satu ruang doa itu saya main gitar, mau saya doakan. Hampir 1 jam ketika saya berdoa, saya nyanyi, enggak terjadi apa-apa saudara. Itu orang didoakan, meneng, diam, patung di Ponegoro kalah. Akhirnya saya ngomong gini, oke, amin. Saya mau tanya, kok kamu diam kenapa sih? Enggak tahu Kak. Akhirnya saya berdoa lagi, Tuhan ini enak opo. Akhirnya ketika saya tanya Tuhan, di sini dikatakan seperti ini, doakan pengampunan, dia kepahitan dengan bapaknya. Akhirnya betul, ayo kita doa lagi. Saya doakan dalam nama Yesus. Saya doakan tentang pengampunan. Dan hari itu, dia nangis. Air mata, air liur, air semua keluar. Sampai orang Jawa bilang itu naknya gugluk. Gugluk apa itu? Gugluk. Sesegukan. Gitu loh bahasanya itu loh. Akhirnya selesai, saya amin, saya tanya gimana rasanya. Makasih Kak. Saya lega. Saya sudah lega, enak banget. Saya sudah bisa mengampuni bapak saya. Saya mengalami kelepasan. Saya ngomong puji Tuhan. Senang saudara saya. Ternyata itu belum berakhir. Dia nyambung nih, tapi ada satu masalah lagi Kak. Dan ini baru Kak. Loh apa masalahmu? Gini Kak, saya sudah didoakan, saya sudah mengampuni dan saya lega, saya senang. Tetapi ada masalah baru yang muncul. Saya tanya lagi, apa masalahnya? Kok saya sekarang jadi senang sama kakak? Loh. Terus akhirnya, yos amin, kita mulai wes gitu. Lagu tadi kan katakan nih, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Saudara boleh punya banyak pengalaman di dunia pelayanan maupun pekerjaan. Tapi ingat, kalau saudara mengaku sebagai hamba, kita itu cuma alat. Kita tidak bisa jadikan pengalaman di masa lalu, apa yang sudah pernah kita kerjakan, itu kita jadikan ukuran, patokan. Pasti kita sukses dengan pola yang sama. Enggak. Kita itu hanya hamba. Jadi jangan pernah terkesima dengan orang yang mempunyai seambrek karisma. Jangan. Kalau Tuhan mau ambil ya dia ambil. Dari situ saya sadar, saya bukan siapa-siapa. Saya cuma hamba. Nah, ada hal-hal yang sebenarnya dalam hidup bersama kita bisa kerjakan tanpa kita mengejar sesuatu yang spektakuler. Oke? Hidup bergereja itu kan hidup bersama. Amin. Saudara tidak kenal satu dengan yang lain, latar belakangnya juga berbeda. Betul kan? Tiba-tiba disatukan oleh Tuhan menjadi satu keluarga rohani. Dari yang dulunya jauh sekarang dekat. Itu berkat Tuhan.
Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan atas hidup orang percaya ketika Tuhan satukan menjadi satu komunitas. Betul? Nah, apa yang kita baca tadi mengajarkan beberapa hal di mana untuk kita tidak mengejar hal-hal yang sifatnya spektakuler, karena itu jadi bagiannya Tuhan. Kalau saudara baca di sini kan ada dikatakan ada seorang yang lumpuh, dan tidak bisa apa-apa. Tetapi orang ini jadi sembuh karena hal-hal yang sifatnya itu nggak spektakuler. Tapi harusnya ini bisa dikerjakan oleh setiap orang percaya dalam hidup bersama sebagai komunitas gereja lokal ataupun komunitas orang percaya. Nah, oke, langsung aja. Ayat yang ke-18 ya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha bawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak, langsung saya coba ini. Nah, ada dua hal dari ayat 18 ini. Dikatakan beberapa orang yang mengusung temannya, yang lumpuh. Satu, bicara soal kepedulian. Dalam hidup bersama, tidak semua orang itu sehat. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Kalau kita sudah komitmen hidup sebagai orang percaya dalam sebuah wadah gereja lokal, harusnya kepedulian ini menjadi sesuatu yang sangat normal. Lalu katakan sama-sama normal. Jadi harusnya setiap orang percaya dalam sebuah gereja setidaknya, saudara bisa lihat kiri kanan. Siapa kira-kira saudaramu, dulurmu yang kondisinya tidak sehat, baik itu secara mental maupun secara fisik, baik itu secara jasmani ataupun secara rohani. Saudara, tidak ada satu pun yang sempurna. Halo? Jadi saudara ada itu bukan hanya untuk menerima, di mana saudara digembalakan, di mana saudara dimuridkan, tetapi saudara harus ada untuk menjadi anugerah atau berkat bagi orang lain. Makanya kepedulian itu adalah hal yang mutlak dimiliki oleh setiap orang percaya dalam sebuah gereja lokal. Setidaknya dalam sebuah komunitas, kepedulian itu harus ada. Kalau Anda, saudara, mau cari gereja yang sempurna, tidak ada. Saudara ketemu gereja yang sempurna, wah enak pindah ke gereja kono. Malaikat kabeh, sopo sing ngomong. Enak pendetone, manis Bapak Yusa. Tidak ada yang sempurna, bahkan gembalamu, pendetamu, itu juga manusia. Jadi kalau saudara ada hanya untuk jadi pengamat, untuk mencari sesuatu yang sempurna, saya mau katakan siap-siap saudara kecewa. Nah, gereja itu bukan warung, gereja bukan restoran, gereja bukan gedung biskup. Cuma bedanya kalau gedung biskup bayar dulu baru nonton, ya kan? Kalau gereja kan enggak, nonton dulu. Makanya kalau saudara jadikan gereja gedung biskup, saudara ada hanya untuk menikmati. Lek WL ganteng, manis, ayu, suaranya enak, saudara bisa menikmati. Permisi bicara, lek aja burek kabeh, gak good looking. Sing sisi wetenge lemu gitu kan. Saudara akan siap-siap kecewa, ini gereja. Halo? Bukan tempat untuk saudara terima hanya sebagai orang-orang yang menonton, penikmat. Pasti akan kecewa. Saudara di sini ada untuk hidup bersama, di mana di dalam hidup bersama itu selalu ada kata saling yang harus dikerjakan dan kata saling harus dihindari. Saling membangun, saling menasihati, saling mengingatkan. Bahkan saya sendiri sebagai gembala pernah diingatkan sama anak sekolah minggu dan saya tidak tersinggung
seneng saya. Karena saya tahu saya bukan manusia sempurna. Nah, kelemahan kita, kita itu cenderung membenci orang-orang yang membuat, yang menginginkan kita untuk terus bertumbuh. Dengan cara apa? Ketika kita salah, ada yang negur. Kita cenderung menghindari orang-orang yang sebenarnya orang itu cinta, sayang sama kita. Makanya orang itu tidak mau kita jatuh. Akhirnya kita diingatkan. Tapi kecenderungan kita itu hindari orang-orang itu, bahkan membenci. Harusnya tidak seperti itu. Kalau saudara lakukan itu, saya mau katakan saudara pilih musuh yang salah. Musuhnya bangsa Israel itu ketika lawan Goliat itu sebenarnya siapa sih? Musuhnya Goliat, betul? Tapi sudah perhatikan ketika Daud datang, terus dia mulai tanya-tanya, ini ada apa itu kok rame-rame, kok dibiarkan ada orang tinggi besar jelek gitu kan bahasanya. Teriak-teriak memuja nama Tuhan. Kakaknya Daud ngomong apa? Dia kan malah memuji Daud. Ngapain kamu ke sini? Kamu mau nonton ya orang berperang? Loh, harusnya dia itu bukan musuhnya Daud. Dia milih musuh yang salah. Kadang orang percaya itu milih musuh yang salah. Kalau ada yang mengingatkan rasanya kok orang itu sentimen ya. Makanya kesalahan kita hanya cari teman yang bisa menerima kita apa adanya tanpa membangun hidup kita. Makanya banyak orang yang punya sahabat, tapi tidak tahu kalau sahabatnya itu jatuh dalam dosa, kena narkoba dan lain-lain, betul kan? Karena apa? Jaga perasaan. Kalau saya ingatkan, nanti saya dibenci. Kalau saudara ingatkan dan saudara dibenci, berarti dia bukan sahabat. Dia hanya cari teman yang membuat dia nyaman. Makanya lagunya itu kan, berada apa di hadiratmu, betul kan gitu ya? Kenyamanan, keamanan, apa gitu? Rizky gitu. Banyak orang dalam membangun hubungan, hidup berkomunitas bukan untuk bertumbuh, tapi untuk cari nyaman. Makanya tidak mau hal-hal yang pribadi diusik. Nah, saudara dan saya hidup bersama itu harus saling peduli. Kalau memang ada yang sakit, ayo peduli. Nah, yang dilakukan oleh orang-orang ini sama. Kita lihat ada orang sakit, temannya yang sakit, mereka peduli. Tapi mereka tidak hanya peduli, mereka mulai bertindak. Mereka bawa itu kepada Yesus. Dan luar biasanya, tindakan mereka itu disertai dengan harga yang harus dibayar. Ayat 19 katakan seperti ini. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ini ada harga yang harus dibayar. Peduli saja nggak cukup, harus ada tindakan. Makanya doa kita mesti diubah. Kalau ada jemaat yang sakit atau terpuruk, kita tidak hanya berdoa seperti ini. Tuhan, aku berdoa supaya dia disembuhkan. Aku berdoa bawa kembali dia kepadamu. Enggak. Saudara harus berdoa juga seperti Tuhan, ada temanku yang sakit, saudara sakit. Pakai aku jadi alatmu untuk bawa orang itu ketemu sama Tuhan. Oke? Peduli harus. Tapi tindakan yang nyata itu penting. Tindakan yang nyata itu seperti sebuah air bening yang sudah berikan di tengah gurun pasir yang panas. Itu bikin hati maknyes. Jujur penghiburan saya kalau saya pelayanan itu kadang apa? Jemaat sendiri. Paulus itu ngomong sama jemaat Filipi itu seperti ini. Aku bersuka cita setiap mengingat kamu. Itu yang dikatakan kepada jemaat Filipi. Nah, saya sering mendapati banyak pendeta itu mati muda. Atau tua sebelum waktunya. Karena stres. Kenapa? Setiap ingat jemaatnya ngeluh deh. Pusing. Tapi Paulus enggak. Setiap mengingat jemaat Filipi, dia bersuka cita.
Dia bergairah kembali. Nah, saya mengalami gini, karena bagi saya itu keluarga besar saya. Kami bisa los. Nah itu. Mereka tahu hidup saya sehari-hari. Apa yang saya makan. Bahkan kalau dulu di sekolah kitab itu diajar seperti ini. Kalau ke rumah jemaat, jangan sekali-kali minta. Tergantung minta apa. Kalau saya kadang ke rumah jemaat langsung buka, masa apa bu? Itu. Loh, Yesus saja datang ke rumah Sakyus ngomong apa? Hei Sakyus turunlah. Apa yang dikatakan? Aku mau makan di rumahmu. Loh, ini jemaat kan sudah anak rohani sendiri kan? Mereka tahu jeroan saya. Ini bikin nyaman. Nah, hidup bersama itu juga seperti itu. Kepedulian itu membuat sekat-sekat itu hilang. Tidak ada sekat dalam sebuah hidup bersama kalau kita saling peduli. Apalagi disertai tindakan yang nyata. Kan seperti yang saya sampaikan tadi, gereja bukan warung, gereja bukan restoran. Di mana saudara datang bisa memilih menu. Saya pengen rawon hari ini. Besok soto. Tadi sebelum kesini makan soto Boyolali. Soto bening. Gereja bukan seperti itu. Saudara datang, saudara ada untuk dimuridkan. Mungkin menunya tidak cocok dengan hidupmu. Gak cocok pak, gak ngetren pak. Ini kan Agustusan, harusnya khotbahnya menjadi orang yang merdeka. Belum tentu. Oleh sebab itu, ayo kita mulai belajar menjadi jemaat orang percaya yang harusnya kita kerjakan seperti ini. Kita beda dengan organisasi dunia. Oke? Saya perhatikan ini. Orang kalau jadikan gereja itu entertain, dia akan repot, dia akan sibuk dengan hal-hal yang tidak esensi. Contoh, harusnya ada asapnya Pak kalau nyanyi. Kan tidak esensi, kan tidak harus itu. Kenapa ada asapnya? Biar kayak kemuliaan Tuhan. Bol. Orang kalau sibuk dengan hal-hal yang tidak esensi itu bikin repot. Harusnya mau ada musik, mau tidak ada musik. Musiknya cuma gitar saja. Kita ada datang untuk memberi yang terbaik. Amin. Peduli satu dengan yang lain. Dan juga bertindak berikutnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Ada harga yang harus dibayar ketika saudara bertindak. Pernah enggak saudara ketemu dengan orang-orang yang tidak bisa ditolong? Tidak semua orang bisa ditolong loh. Ada orang-orang yang orang ini bisa ditolong. Contoh, saudara ini sudah punya niat baik untuk nolong orang itu. Karena saudara mendapati, orang ini punya potensi. Oke, tak modali sidik. Ternyata hilang. Lewat. Pernah ketemu dengan orang seperti itu enggak? Ada orang-orang tertentu itu kerjanya memanfaatkan orang lain aja. Nanti gak ditolong mesti alasannya ngomongnya seperti ini. Orang Kristen kok enggak punya kasih. Loh, padahal dia itu ditolong bolak-balik gitu loh. Pernah enggak ketemu gitu? Dalam hidup bersama, saudara pasti ketemu dengan orang-orang seperti itu. Itu 1001 tafsir mimpi. Yes. Itu orang-orang yang unik bin ajaib, tapi enggak tahu kenapa selalu ada dalam gereja Tuhan. Nah, kalau memang Tuhan izinkan saudara ketemu dengan orang-orang seperti ini, mau enggak mau ya kita harus bayar harga. Entah itu perasaanmu yang kena gitu kan. Sudah capek-capek mengunjungi, besuki, gak enak terima kasih. Makanya gini saudara, untuk saudara pelayanan, besuk, visitasi apapun lah namanya, ingat tetap jaga hati, jaga diri. Karena orang-orang yang sakit ini, ketika dikunjungi pasti ceritanya macam-macam gitu. Terima kasih ya, sudah ada yang mau mengunjungi. Siapa lagi kalau yang mengunjungi saya kalau bukan Anda?
Kamu tahu sendiri kan, Pak Pendeta itu, aduh enggak pernah kemana. Oh sudah, ceritanya di US. Untung ada orang-orang seperti Anda dipakai Tuhan luar biasa. Wes curhatnya mau macem-macem, ditambahi, dibumboni, kayak uyah, garam, masako, terus KPE. Gak diendos ya, enggak boleh ya. Gitu ya. Tambahi macam-macam. Saya mau katakan jaga hati. Saudara ketika saudara mengunjungi, saudara tidak membawa namamu sendiri. Tapi bawa nama setidaknya gereja lokal gitu. Kalau enggak, itu transfer spiritnya jelek itu. Saudara tujuannya membangun iman, saudara malah terkamiri. Enggak tahu apakah khotbah seperti ini sering disampaikan di gereja Tuhan atau jarang, saya enggak tahu. Tapi ini yang Tuhan taruh dalam hati saya. Karena apa? Enggak ada yang sempurna di antara kita. Pernah teman saya, ini akhirnya dia balik lagi ke imannya yang lama. Karena itu tadi tidak bisa ditolong. Sudah dapat bantuan ini, nggak jelas buat usaha apa, hilang. Dan itu berkali-kali. Akhirnya dia ngomong, wah sudah ada yang perhatian sama saya. Dia balik, padahal nggak bisa ditolong gitu. Kalau sudah seperti ini, gini saudara, kita bukan Tuhan yang bisa mengubah hidup seseorang. Pegang ini. Mengubah hidup seseorang itu tugasnya Tuhan. Kita itu cuma alatnya. Kalau kita sudah lakukan yang terbaik, saudara jangan merasa terintimidasi ketika orang itu tidak berubah. Lakukan saja. Saudara sudah peduli, saudara sudah bertindak, bahkan saudara sudah mau bayar harga. Sudah saudara dengan uang pribadi bantu orang ini, antar jemput dan lain sebagainya. Percayalah Gusti Allah ora sare. Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan akan balas. Tuhan akan kembalikan yang terbaik, itu pasti. Yang berikutnya, satu hal yang Tuhan ajarkan di poin terakhir adalah ini. Gunakan iman yang saudara miliki untuk orang lain. Oke? Yesus katakan seperti apa? Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, iman siapa? Iman orang-orang yang sehat, iman orang-orang yang waras, di mana orang-orang ini peduli, bertindak, bayar harga demi kesembuhan orang yang sakit ini. Yang namanya orang sakit, bahasa saya itu wajar kalau imannya lemah. Kan tidak semua jemaat Tuhan itu imannya kuat. Firman yang sama, benih yang sama ditaburkan. Toh tidak semua jemaat tanah hatinya itu bagus. Ada yang nangkep nyamuk lelet, ada yang sikap hatinya mungkin kurang tepat, tidak benar dan lain sebagainya. Makanya ketika pencobaan datang mereka lemah, mereka sakit. Nah Tuhan itu kadang tidak lihat imannya orang yang sakit. Karena hampir bisa dipastikan orang yang sakit, apalagi sakit secara mental, itu pasti imannya lemah. Makanya yang Tuhan jawab, yang Tuhan perhatikan adalah iman orang-orang yang sehat. Kalau saudara pengen saudaramu pulih, saudaramu diberkati, saudaramu mengalami kesembuhan, pergunakan iman kita, iman saudara buat orang yang sakit. Bawa dalam hadirat Tuhan. Tuhan, ini saudaraku. Tuhan, ini jemaat sudah sekian lama tidak ke gereja. Please Tuhan, ini imanku. Ini yang ada padaku. Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Terjadi kelepasan, terjadi kesembuhan. Aku katakan itu kepada Tuhan. Jangan hanya gunakan iman kita untuk diri kita. Untuk supaya kita diberkati. Tapi gunakan iman itu buat orang lain. Saudara terbiasa enggak berdoa buat sesamamu? Saya khawatirnya gini. Kalau mendoakan antar jemaat aja kurang. Jangan-jangan kita enggak pernah doakan pemimpin kita.
Nggak pernah bersyafat buat gembala saudara. Saudara harus tetap berdoa buat pemimpinmu, buat gembalamu, buat saudara-saudaramu seiman. Kita saling menopang, saling mendukung. Karena apa? Gereja harus jadi contoh, harus jadi prototipe bahasanya gitu, bener gak? Ya, gereja harus jadi model di mana seharusnya orang itu hidup. Oke lah kalau satu dengan lain gesekan, sama katakan biasalah. Jenenge anak, bapak rohani, anak rohani. Saudara pernah punya anak? Ada yang punya anak di sini? Anakmu pernah berantem enggak sesama mereka? Enggak Pak, anak saya suci semua Pak gitu. Saya itu, anak saya selisihnya 8 tahun. Harapan saya dengan selisih umur yang jauh, yang kakaknya bisa ngomong. Faktanya juga enggak seperti itu. Serius. Namanya hidup bersama. Hidup bersama apalagi dari latar belakang yang berbeda. Gesekan itu menurut saya itu wajar menurut saya. Tapi namanya kita keluarga. Tidak patutlah kalau kita ngomongin, wes gak dulur-duluran meneh. Ya kan? Panas, oke panas. Oke panas. Tapi kan tidak terus-terusan panas. Bukankah firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Saya pernah hidup satu asrama, satu kamar isinya 28 orang. Dari berbagai macam suku yang berbeda. Wah itu keren, bener-bener proses itu. Sudah etnis, suku berbeda, latar belakang yang berbeda. Ada yang ngomong enak, lapning ini. Bener. Sementara kita makan enak gitu ada, itu sisi gua apa gitu. Sampai saya berketetapan hati waktu itu. Awalnya saya rajin pasang spray, tak cuci, rajin lah ya. Tapi makin lama ini spray sudah dicuci. Itu kaki, enggak tahu dari mana dan entah apapun yang itu. Itu sudah nyok, tak. Akhirnya saya ngomong, oke, sampai penempatan tidak saya cuci. Terus hidup bersama itu tidak mudah. Jangankan hidup bersama seperti ini, wong karo bojone latar belakang beda itu bisa beda kok. Ya kan? Saya itu orang seni, apapun kelihatan harus keren, setil gitu loh bahasanya. Termasuk kalau mencat pasta gigi. Saya tuh suka dari bawah itu, seret. Sebab nanti kalau sudah sampai atas tuh bisa digulung-gulung, apik gitu kan. Istri saya enggak, pokoknya sampai not gitu. Itu hal-hal sepele, sederhana. Betul. Ada banyak perbedaan, tapi jangan perbedaan itu membuat kita tidak peduli, tidak mau bertindak, tidak mengerjakan kata saling yang harus kita kerjakan. Sehingga kita hilang apa yang namanya kasih persaudaraan. Tetap peduli. Coba lihat kiri kanan saudara. Wah ya toh. Saya lelekmu, ojo nyelek saya lelekmu. Saya lelekku, aku ini dulurmu gitu loh, ya kan? Saya ngomong gini di hadapan anak-anak remaja, sing duduluk sing lanang sing wayu tok aku dulu. Wah, ancene memang. Peduli, aku ini saudaramu, ya kan? Buat ini jadi keluarga rohani. Amin. Percayalah, hal yang spektakuler itu jadi bagiannya Tuhan. Mereka cuma peduli, bertindak, bayar harga, datang pada Tuhan. Tuhan yang memberikan kesembuhan. Tuhan yang bekerja menurut caranya. Kerjakan apa yang jadi bagian kita. Gak usah ngoyo dengan hal-hal yang spektakuler, itu bagiannya Tuhan. Kita bukan dukun, kita bukan orang sakti. Kita sakti karena ada Roh Kudus dalam hidup kita, itu aja. Simple, iya sesimpel itu. Nature kita yang harus kita bangun. Membangun karakter terus menerus.
Ada kata saling harus kita kerjakan. Amin. Tuhan memberkati. Di sepanjang ibadah kami ini ya Tuhan, hormat, pujian, pengagungan hanya bagi Allah Tritunggal yang hidup, yang kami kenal dan kami sembah. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu atas setiap hamba-hamba-Mu, baik tim murid Kristus juga hamba-Mu Bapak Pendeta Yusak. Berkat yang selalu baru, urapan yang lebih dari hari-hari ini akan semakin dilimpahkan bagi hamba-hamba-Mu. Tuhan, Engkau akan membawa mereka ke tempat-tempat yang mereka belum pernah sampai ke sana. Dan Engkau akan memperlengkapi mereka dengan karunia-karunia ilahi yang lebih lagi. Lewat tempat ini dan gereja ini, pagi ini bersama dengan jemaat, kami percaya akan ada manifestasi urapan Tuhan yang lebih besar dalam pelayanan mereka. Dan tangan-Mu yang kuat akan menuntun dan membawa mereka ke tempat-tempat di mana Injil belum pernah diperdengarkan. Kelepasan akan terjadi dengan dahsyat. Nama Kristus dipermuliakan. Biarlah hamba-hamba-Mu belajar mempersiapkan diri lebih dan lebih lagi. Tuhan menerima dan memberkati umat-Mu yang hadir. Jemaat yang tidak bisa hadir dimanapun beliau berada, tangan kasih Tuhan menopang dan menjangkau mereka. Bapa, terimalah pujian penyembahan kami, persembahan kami boleh menyukakan hati-Mu. Kami percaya ya Bapa, sebelum kami pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, jemaat yang datang dengan beban yang berat, dengan segala hal yang menjadi pergumulan mereka, mereka sudah mendengar isi hati-Mu, mereka sudah bertemu dengan Engkau, mereka akan dilepaskan, diberkati, ditolong, dan pulang di dalam kelegaan. Memberkati setiap saudara-saudara kami dimanapun mereka berada karena satu dan lain hal yang sakit dijamah oleh Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Ibu Suryadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu dahsyat. Engkau Allah yang tidak berubah. Dan biarlah firman itu bertumbuh dan menjadi hidup. Iman itu bangkit dan menguatkan akan hamba-Mu ini. Dan semua upaya medis dan paramedis membuahkan hasil yang maksimal. Tuhan dipermuliakan. Demikian juga buat saudara-saudara kami yang lain yang terbaring karena sakit, yang ada sakit penyakit dalam tubuh mereka. Bersama pagi ini kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami perintahkan setiap penyakit, roh-roh kelemahan tubuh pergi, keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kesembuhan yang mengalir dalam kehidupan saudara-saudara kami. Ada kelepasan yang terjadi. Bapak, kami juga menyatukan hati mendoakan Bapak Presiden yang kami kasih, wakilnya, juga semua jajaran menteri, pejabat-pejabat tertinggi dan tinggi negara, institusi Polri, TNI, semua diberkati oleh Tuhan. Diberikan hati yang takut dan menyembah Tuhan untuk semua hamba-hamba-Mu, sehingga Indonesia benar-benar penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terjadi hujan keselamatan, hujan pertobatan. Kami juga berdoa pemilu tahun depan, tahun 2024,
Kami percaya yang terbaik dari Tuhan itu yang kami pilih, yang sesuai dengan rencana Tuhan. Kami percaya kasih Tuhan nyata buat Indonesia, nyata bagi gereja-gereja di Indonesia, nyata bagi kami hamba-hamba Tuhan, bagi umat Tuhan di Nusantara ini. Bapa, terima kasih. Sebelum kami pulang meninggalkan gerejamu, sekali lagi kami juga mendoakan semua partner-partner pelayanan. Beliau-beliau semua diberkati oleh Tuhan, diberikan hati yang mengasihi, hati yang menyembah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Dan sekarang sebelum kau pulang, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin kehidupanmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah dan terimalah berkatnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.